Shalom, berjumpa kembali di renungan harian. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, terlebih dahulu disegarkan, dikuatkan melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di mana kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, kemurahan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus di dalam penjagaan Tuhan di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang baik, merasakan udara yang segar, nafas kehidupan yang bersumber daripada sorga. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapan Rohul Kudus menaungi hati dan pikiran kami masing-masing, supaya dapat memahami dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami dari banyak kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan kita pada saat ini yaitu hidup dengan hati teguh. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarik 28, ayatnya yang ke-20, bagian yang pertama. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Di dalam perenungan kita pada saat ini, hidup adalah sebuah perjalanan yang terus mengajak kita untuk bertumbuh sepanjang waktu dengan berbagai macam hal-hal yang baru. Seorang anak akan selalu mendapatkan pendampingan daripada orang tua. Namun dalam perjalanan hidupnya akan tiba suatu waktu di mana setiap anak harus berdiri di atas kakinya sendiri atau juga mandiri untuk menjalani hidupnya di hari-hari yang akan datang. Hal itu juga terjadi pada Salomo yang akan meneruskan kepemimpinan daripada Daud. Kepada Salomo, Daud berpesan supaya ia tidak takut dan juga tawar hati atau kecut hati. Daud menunjukkan bahwa perjalanan hidup akan selalu berbanding lurus dengan tugas dan tanggung jawab baru yang selalu bertambah. Di mana semakin bertambah dewasa, seseorang akan semakin besarlah tanggung jawab yang dimiliki atau dipikulnya. Daud sekaligus menegaskan bahwa Salomo tidak bisa bergantung kepadanya. Daud memiliki masanya sendiri. Akan ada satu waktu di mana Salomo harus berdiri di kakinya sendiri. Dengan berpesan demikian, Daud ini berharap agar Salomo menjalani tanggung jawabnya dan memulainya dengan meneguhkan hati, serta mendasarkan hatinya pada rasa selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyertainya.
Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa semakin kita bertumbuh dewasa, semakin bertambahlah tanggung jawab kita. Terhadap kenyataan perjalanan hidup yang demikian, beberapa orang menyikapinya dengan keraguan dan juga ketakutan. Sebagaimana juga pesan daripada Daud, marilah kita memulai setiap tanggung jawab dengan meneguhkan hati kita percaya akan penyertaan Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Apapun tanggung jawab kita, mari kita supaya boleh menghadapinya dengan hati yang teguh dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam keadaan jasmani, secara khusus di dalam keadaan rohani. Mari kita hidup dengan hati yang teguh, dengan juga pertolongan kuasa Roh Kudus. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.